Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di acara ini. Selanjutnya adalah caranya tausiah Ramadan. Pada kesempatan ini materinya sebagaimana judul tema untuk tahun ini adalah menjadi seorang hamba yang berharga di hadapan Tuhan. Agar kita di Ramadan ini, Ramadan yang menjadi Ramadan terbaik, agar kalaupun kita Ramadan mendatang tidak ketemu lagi, maka kita meninggal dalam keadaan seorang hamba yang dalam keadaan amalan yang terbaik. Kata-kata hamba di Al-Quran, ini lafadznya kalau secara bahasa, dari kata abada ya'budu. Abada ya'budu. Abada telah menyembah, ya'budu sedang menyembah. Abidun, orang yang menyembah. Kalau abiduna bentuk jamaknya, orang-orang yang menyembah. Abidun, orang yang menyembah. Kalau abiduna, orang-orang yang menyembah. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Ini pelajaran tingkatan paket 1. Seorang hamba sebut abidun. Hambanya banyak, abidun. Lafadz abidun, ini namanya isim fa'il. Apa? Nama pelaku. Di Al-Quran kata-kata yang artinya seorang hamba bisa berbunyi abidun, bisa berbunyi abdun. Bedanya hanya beda nama. Kalau abidun namanya jenis kata bernama isim fa'il, nama pelaku. Kalau abdun jenis kata namanya sifat musabah, sifat yang diserupakan. Maksudnya apa? Jadi seorang hamba dengan sebutan abdun, yakni hamba yang punya sifat kebiasaan terus menerus dalam segala hal menghambanya itu. Jadi ketika sedih tetap menghamba kepada Allah. Ketika senang menghamba kepada Allah. Ketika susah, ketika punya, ketika nggak punya. Pokoknya menjadi hamba dalam segala keadaan. Terus menerus. Karena sifat musabah menjadi sifat bawaan bagi hamba itu. Nah, lafadz abdun yang bentuk tunggal seorang hamba, bentuk jamak ada 2. Ada abidun pakai ya, ada ibadun pakai alif, huruf tengahnya matobi. Abidun hamba-hamba. Ibadun juga sama hamba-hamba. Bedanya apa? Bedanya kita buka pada tampilan berikutnya. Bedanya abidun dan ibadun. Meskipun artinya sama hamba-hamba. Ini ilmu tingkatan paket 10, ulumul Quran. Apa bedanya abidun dan ibadun? Kalau abidun ada huruf ya-nya. Al-ya'u, ini saya baca dulu kaidahnya ya. Al-ya'u tadulu alal jarri. Wal jarru yadulu ala sufla. Maksudnya bahwa lafadz abidun ada huruf ya-nya. Huruf ya itu menunjukkan atas kerendahan. Atas kerendahan. Makanya kenapa banyak bi berbunyi bi? Karena ketemu ya. Nah, kerendahan itu menunjukkan adanya kelemahan. Oh, berarti kalau nemu ayat di Al-Quran ada kata-kata abidun, itu bermaksud seorang hamba yang dalam keadaan lemah. Jadi tema ini membahas tentang keadaan lemahnya hamba itu. Sedangkan ibadun pakai alif. Apa alif? Al-alifu muharrikatul fathati ma qablaha tadulu alal a'la. Huruf alif itu adalah huruf yang bisa menggerakkan fathah, huruf sebelumnya itu. Kenapa banyak fathah? Karena ketemu alif. Kenapa banyak kasroh? Karena ketemu ya. Nah, alif menunjukkan tadulu alal a'la, yakni tinggi atau kuat. Oh, berarti kalau nemu ayat di Al-Quran, nemu lafaz ibadun, seorang hamba dalam keadaan kuat. Kalau berbunyi ibadun, hamba-hamba yang kuat. Abidun, hamba-hamba yang lemah. Contoh ayatnya. Man amila solikan, barang siapa mengerjakan kebaikan atau yang baik, falinafsi, maka bagi dirinya sendiri. Waman asa, dan barang siapa memperburuk atau mengerjakan keburukan, falaiha, maka akibatnya atasnya. Wama robbuka, dan tidaklah Tuhanmu itu lamin yang sangat sangat berbuat aniaya bagi hamba-hamba. Lafadz abidi bermaksud kepada hamba-hamba yang sedang dalam keadaan lemah. Kenapa lemah? Gara-gara habis berbuat solihan, ternyata asaa berbuat buruk,
maka kena akibat buruk. Contoh misalnya lah ya, misalnya saya bersedekah ke masjid sekian, ya. Ternyata ternyata apa yang saya sedekah ini ternyata oleh pihak takmirnya misalnya, maaf ya, tidak dimanfaatkan, belum sempat saya komentar, maaf ya yang kasar. Percuma saya sumbang ternyata nggak dimanfaatkan. Jadi saya ungkit-ungkit amalan ibaratnya. Itu namanya asa akhirnya. Oh berarti niat ikhlas saya langsung grafiknya turun. Kenapa? Seakan-akan bersedia menyumbang kalau ada timbal balik kepada saya misalnya. Saya nyumbang kipas angin 2 unit. Ternyata nggak disetel mengarah kepada saya kipasnya. Sia-sia saya. Nah itu namanya berbuat asaan. Oke, Allah kasih akibat buruk. Berupa apa? Lunturnya pahala amalannya. Dikirakan ungkit-ungkit amalan kebaikan. Makanya jadi lemah. Nah, jadi lemah kenapa? Dikarenakan apa? Yang tadi amalannya solihan bermutu, ternyata mutunya itu ada batasannya, yakni ikhlasnya ternyata menjadi berkurang. Jadi abidi lemah. Nah, Allah merubah nasib dia menjadi apa apa agak ini Allah berdolim bukan, karena sebagai balasan karena dia berbuat keburukan atas amal baiknya tersebut. Ini contoh abidi. Sekarang ibadun contohnya. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man yasri nafsahu, ada orang yang menjual dirinya. Ibtigoa dalam rangka pencarian. Mardotilai keridhaan Allah. Wallahu dan Allah raufun, kalau berkata maha penyantun. Bilibadi terhadap hamba-hamba. Ibadi ada alifnya, hamba yang kuat. Kenapa? Berusaha tetap berharga karena menjual diri kepada Allah. Ingat ya, kita mengamalkan suatu amalan harus terbaik. Ibaratnya kita itu, maaf ya kasarnya, menjual amalan kepada Allah. Allah yang membeli. Ingat di Al-Quran, Inna Allah stara minal mu'minina anfusahum wa amlahum bianallahumul jannah. Kita dibeli Allah dengan harga surga loh ya. Surga itu mahal. Barang siapa harga dirinya itu murah, maaf ya, amalannya nggak ikhlas, berarti murahan, maka nggak layak dapat surga. Amal itu mahal. Apa mahalnya amalan? Ikhlasnya itu. Karena rohnya amalan adalah keikhlasan. Menjual diri harus mahal dari Allah. Puasanya harus mutu. Sholatnya harus mutu. Baca Quran mutu, namanya menjual dirinya menjadi mahal. Kalau mahal maka berharga. Maka ibadun kuat imannya berarti. Makanya pakai alif. Allah ngasih santunan, menyantuni berupa ngasih pahala karena imannya kuat, dirinya mahal harganya. Inna ibadi, sungguhnya hamba-hambaku, wahai iblis, laisalaka, bukanlah ada sultan kekuatan bagimu atas mereka untuk menggoda mereka. Wa kafa bi rabbika wakilan, dan cukuplah pada Tuhanmu sebagai pelindung atau wakilnya. Titik. Iblis, Allah kasih tahu bahwa iblis, engkau itu nggak bisa goda hambaku yang berbunyi ibadi. Pakai alif, tidak berbunyi abidi. Tidak pakai ya setelah baknya itu. Pakai alif, apa? Hamba yang kuat. Nah, kata-kata ibadi di 2 kata. Ibadi pakai dal, bersandar kepada ya sukun. Ibadi, hamba-hambaku. Ya sukun artinya aku. Berarti lafaz ibadi adalah sosok yang mudhofun. Apa mudhofun? Disandarkan. Yang menyandarkan diri. Yang bersandar kemana? Ke huruf ya. Ya itu siapa? Aku. Siapa aku? Allah. Wahai iblis, engkau itu nggak bisa menggoda hamba-hamba yang hamba tersebut bersandar kepadaku. Kalau hamba tersebut tidak bermudhof, tidak bersandar, maka engkau bisa menggodanya. Apa hikmahnya? Hamba yang bersandar, yang bermudhof pada Allah, namanya bersandar kan nempel. Karena nempel maka menjadi kuat. Kenapa kuat? Karena bersentuhan langsung dengan rahmat Allah. Berupa kekuatannya itu. Maka iblis nggak bisa, nggak mampu melawan mereka. Jadi ya, maaf ya, ini contoh ilustrasi sederhananya. Misalnya saya bertamu ke rumah orang, tertulis di pagarnya berbunyi, awas ada anjing galak. Nah, saya orang asing.
Ketika saya masuk rumah, anjingnya menggonggong. Maaf ya, ini contoh ilustrasinya. Bagaimana supaya nggak digigit anjing? Gampang. Silakan hubungi yang punya anjing. Kalau kita akrab kepada yang punya, maka yang punya akan nyuruh anjing pergi. Nggak boleh goda tamunya itu. Begitu pula Allah. Allah punya nyiptakan iblis. Allah nyiptakan iblis setan. Bagaimana supaya nggak digoda setan? Gampang. Kita ngubungi yang punya setan. Siapa? Allah juga yang punya. Iblis Allah juga yang punya. Barang siapa akrab kepada Allah, maka Allah melarang setan iblis menggoda kita. Karena kita sudah bermudof. Barang siapa akrab kepada Allah, maka iblis setan dilarang Allah menggoda kita. Sederhana sebetulnya. Bagaimana supaya nggak digoda? Mari kita audu. Apa audu? Aku berlindung. Audu billahi. Aku berlindung. Oh berarti aku bermudof. Apa berlindung? Bermudof, bersandar, nempel kepada Allah lagi. Maka iblis dilarang Allah menggoda kita. Kesana hikmahnya. Barang siapa bersandar, maka aman. Maka aman dari iblis sama setan. Lanjutannya. Berikutnya. Seorang hamba Allah harus tanwin nakiroh. Apa tanwin nakiroh? Sikap mengasihkan diri dari makhluk. Maksudnya apa? Hamba bacanya abdan atau abdin atau abdun. Abdan tanwin an, abdin tanwin in, abdun tanwin un. Maksudnya apa? Seorang hamba harus selalu tanwin. Apa tanwin? Fathatain, merasa berdua di atas. Ketika sedang punya kedudukan, punya jabatan, punya posisi, merasalah bersama Allah terus. Namanya abdan. Ketika kita jadi abdin, apa kasroten di bawah huruf sedang didolimi orang, sedang ditipu, sedang dikerjai, sedang didolimi, sedang jadi korban, merasalah berdua dengan Allah. Jangan mas sendirian. Kita sedang mengalami kasroten berarti. Ketika kita doma berkumpul dengan orang banyak, merasa berdua dengan Allah. Jangan sampai berkecuali dengan yang lainnya. Kita sedang berdua dalam segala keadaan. Maksudnya apa? Meskipun sedang ngumpul orang banyak, tetap merasa asing dari mereka. Karena kita sedang tanwin nakiro, asingkan diri dari manusia, karena berdua dengan Tuhannya dalam segala keadaan. Itu kalau tanwin. Nah kalau nggak tanwin, harus bersandar kepada domir hu. Siapa hu? Hu itu nya. Nya itu siapa? Allah. Abdahu hambanya. Abdi hambanya. Abdu hambanya. Mari kita jadi mudhafun. Karena hu sebagai mudhafun ilaih. Penyandaran diri kepada Allah. Maka aman. Ketika tanwin merasa berdua, ketika bersandar merasa nempel. Maka aman dari manusia. Contohnya ketika sholat. Sholat ada 4 gerakan. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Berdiri inisial alif. Rukuk huruf H. Sujud lobang mim. Duduk dal. Seorang Ahmad. Maksudnya apa? Nabi Muhammad seorang Rasul sekalipun ketika beliau sholat menghadap Allah atas nama pribadi sebagai hamba. Bukan sebagai Nabi Rasul. Sebagai hamba seorang Ahmad. Karena Allah tuh menilai sholat kita itu individu. Nggak ngelihat jabatannya apa. Nggak ngelihat sukunya apa. Oh berarti sholatnya seorang Ahmad sebagai media pemutus. Faslu. Pengasingan diri. Mari sholat sebagai meditasi. Bertapa. Sholat sebagai tempat bertapa. Pisah dari makhluk. Dan sholat sebagai waslu apa waslu? Penyambung. Penyambung hubungan kita kepada Allah. Tempat bentuk penyandaran diri. Mari kita pas sholat menjiwai seperti seorang Ahmad. Ahmad bin Abdillah. Ahmad seorang Abdullah. Ahmad seorang hamba Allah. Kalau Muhammadun Rasulullah. Kalau Ahmad seorang Abdullah. Hamba Allah. Ya, seorang Ahmad hamba Allah. Sholat ada 4 gerakan. Berbunyi sholatnya seorang Ahmad. Berikutnya. Hamba yang khusyuk ketika sholat. Allah inisialkan. Orang-orang khusyuk adalah mulaku rabbihim. Orang-orang yang menemui Tuhan mereka. Kata-kata menemui pakai mulaku. Mulaku rabbihim. Mulaku ini isim. Rabbi isim. Mudhof. Bersandar ke kiri. Bersandar. Tidak berbunyi mulaku narobau ayatnya. Kalau mulaku naroba sebagai maf'ulun bi objek. Mari mulai sekarang kalau kita sholat ingin khusyuk terapinya adalah merasalah bersandar.
bukan merasa menghadap. Kalau menghadap, merasa berjarak, belum nyampe-nyampe kepada Allah. Kalau merasa bersandar, merasa merangkul, merasa digenggam, merasa lengket, merasa nempel. Karena ayatnya mulaku robbihim, tidak mulaku narobbahu. Orang khusyuk adalah orang-orang yang mereka meyakini sesungguhnya mereka mulaku robbihim, menempel bermudok kepada Tuhan mereka. Terapi khusyuk paling mendasar adalah sholat merasa bersandar, bukan sekedar menghadap. Kalau menghadap berseberangan masih belum nyampe. Kalau bersandar sudah nyampe, menyatu. Menyatu pengertian nempel kepada rahmatnya, kepada rasa sayangnya, dan sebagainya. Merasalah bersandar, bermudok. Berikutnya. Ismun mufradun munsharifun. Seorang hamba harus seperti isim. Apa isim? Bertanwin. Merasa berdua dengan tuannya. Bermudhof. Merasa bersandar. Mufradun. Ketika sendirian. Langsung munsharifun. Apa munsharifun? Berbalik segera kepada tuannya. Agar di saat kumpul dengan orang banyak. Maka tetap sebagai mudzakkar salim. Ismun jamak mudzakkar salim. Apa isim? Seorang hamba yang punya tanwin, punya mudhof. Apa jamak? Kumpul sama orang banyak. Entah orang laki-laki atau perempuan. Tetap salim, selamat dari godaan mereka. Contoh sederhananya, misalnya saya di terminal, kumpul banyak orang. Kalau pikiran saya masih ingat Allah, maka meskipun kumpul akan selamat dari gendam. Nggak akan dinoptis orang, nggak akan diguna-guna, nggak akan disihir, nggak akan nggak akan diguna-guna, nggak akan dihipnotis, aman, salim. Saya sebagai jamak mudzakkar salim, saya sebagai isim jamak ngumpul sama orang laki-laki banyak, tapi saya salim. Kenapa salim? Kayak saya adalah munsharifun, selalu balik kepada Tuhan saya ketika bersama orang banyak. Mari sebagai ismun mufradun munsharif. Berikutnya, abada ya'budu. Apa ya'budu? Menyembah. Ya'budu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Apa mana filosofinya? Fi'lun perbuatan. Seorang hamba yang perbuatannya mudhari'un. Apa mudhari'un? Meneladani orang-orang soleh. Marfu'un. Apa marfu'un? Ini saya terangkat derajatnya di sisi Allah. Terangkat di sisi Allah derajatnya. Wa alamatu rafihi, dan tanda terangkatnya derajat dhammatun dohirotun, senang berkumpul. Dhamma itu berkumpul. Dohirotun tanpa jelas husnul khotimah di akhir hayatnya. Di akhir pasti meninggalnya husnul khotimah. Kenapa? Kesehariannya suka ngumpul kepada orang soleh. Lanjutannya, li'annahu, karena dia filun mudhari'un sahihul akhiri. Karena dia ketika berbuat meneladani orang itu ingin hasil yang sahih. Apa sahih? Terbaik, sehat keikhlasannya. Al-akhiri, pada akhir perbuatannya itu. Jadi enggak ungkit-ungkit amalan. Enggak ungkit-ungkit amalan. Walam yattasil biakhiri sayun. Walam, dan tidak pernah yattasil berhubungan, mendekati di akhir perbuatannya sayun, sesuatu yang membatalkan pahalanya. Jadi mati dalam keadaan bahwa amalan sholihat yang enggak pernah diungkit-ungkit. Ikhlasnya murni. Ikhlasnya murni. Maka mati dalam keadaan soleh dan solehah. Terakhir adalah berarti seorang hamba abidun, hamba, seorang hamba, sebutan abidun dari belum jadi sudah hamba. Kalau abidun, huruf ya itu huruf kelemahan, hamba dalam keadaan lemahnya. Kalau ibadun, hamba yang ada huruf alifnya, identitas kekuatannya, hamba yang kuat ibadun. Kalau abdun, hamba yang terus menerus karena sifat musabah, mengabdi kepada Allah. Mari menjadi abdun, kayak Rasul, abduhu, abdihi, abdahu. Dan kesimpulannya adalah seorang hamba tetap berharga di hadapan Tuhannya apabila kita menjadi hamba yang ismun mufradun munsharifun wa huwa mudhafun. Bercirikan isim. Apa isim? Punya alif lam, punya tanwin, dan bermudhaf. Apa mufradun? Ketika sendirian. Apa munsharifun? Berbalik kepada Tuhannya. Gampang ingat Allah ketika sendirian, gitu maksudnya. Wa huwa, dan dia bermudhaf kepada Tuhannya, bersandar kepada Allah.